Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Juga kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Pak Mustaqim di Indramayu. Pak Mustaqim menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya, itu kisaran tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut, Pak Mustaqim itu sampai sekarang itu masih menggeluti atau menjalankan usahanya sebagai seorang dia punya bengkel las dan pekerjaannya itu ya bikin pagar, bikin apa sih, pokoknya berhubungan dengan logam dan las mengelas semacam itulah. Nah, ini ada satu pengalaman dulu di tahun 2000. Jadi Pak Mustaqim ini punya seorang kawan gitu ya. Punya seorang kawan yang memang aktif di lingkungan masyarakat di kampungnya di sana. Nah, ini suatu hari kawannya itu datang ke tempatnya Pak Mustaqim. Nanya, Kim gitu kan. Kim, kalau misal mau ngelas ini bisa nggak Kim katanya. Oh bisa aja. Emang apa yang mau dilas katanya. Yang mau dilas itu keranda Kim katanya. Loh, keranda katanya. Iya keranda, ya udah dibawa ke sini aja kata si Pak Mustaqim tadi. Akhirnya apa? Setelah ngobrol-ngobrol, itu dia dari pihak temannya tersebut, dari pihak kampungnya begitu ya. Ini memang nggak ada alokasi dana khusus untuk masalah kerusakan keranda ini. Belum dibentuk waktu itu ya. Jadi keranda pun kayak ya hasil memang dana-dana yang terkumpul sama warga dibuatlah keranda itu, dan setelah itu ngumpul-ngumpulin dananya itu kayak semacam mandek atau apa gitu yang nggak berjalan. Akhirnya ya itu kurang perawatan dan sebagainya, ada beberapa bagian keranda itu yang mulai rusak, terutama di bagian kaki-kakinya udah mulai karatan. Nah, ini kalau misal beli baru lagi, itu kan mahal gitu ya. Maka dari itu berpikirlah si temannya Pak Mustaqim ini. Kita kasih nama ya, namanya Pak Mudiono, anggap aja begitu. Nah, Pak Yono ini, itu akhirnya kepikiran kayak gitu. Udahlah coba ngontek Mustaqim, dia kan tukang las, barangkali bisa dapat harga miring, katanya begitu pikirnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama beberapa warga di situ, perwakilan, dan setuju gitu ya, dan alhamdulillah itu akhirnya dapat sumbangan lah, ndak terlalu banyak gitu ya, dan ini kayaknya cukup kalau untuk biaya pengelasan dan sebagainya. Akhirnya datang ke tempat Pak Mustaqim tadi. Yang rusak itu apanya, kata si Pak Mustaqim. Yang rusak itu bagian kaki-kakinya Kim, kayaknya sih nggak bisa dibenerin, itu mesti diganti pakai yang baru atau disambung aja juga ndak apa-apa, yang penting kakinya itu bisa berdiri lagi, kata si Pak Yono. Ya Pak Mustaqim pun ya sudah bawa ke sini. Nah, Pak Yono itu bingung lagi. Aduh Kim, kalau bawa ke sini masa iya diangkat sama orang Kim? Kan berat Kim, dan jaraknya itu jauh gitu. Ya jangan pakai orang lah, pakai mobil atau apa, katanya begitu. Mikir lagi si Pak Yono, Kim, kalau untuk biaya pengelasan saya itu ada kemarin sumbangan dari warga, tapi ya ndak banyak Kim. Cuman itu dia nggak masuk ke transportasi Kim gitu, kata si Pak Yono tadi. Ya Pak Mustaqim pun sebenarnya memang niatnya itu mau nolong. Bahkan kalaupun itu dilasin beneran udah jadi, nggak bakalan mungut biaya apapun gitu, kata si Pak Mustaqim dalam hati ya. Bahkan hal itu pun disampaikan ke Pak Mudiono tadi. Yon, kalau misal ngelas di sini itu juga nggak bakalan tak kenain biaya, kata kata Pak Mustaqim. Itu banyaklah itu sambungan-sambungan, potongan-potongan itu kan bisa tak pakai. Kalau ngelas-ngelas kayak gitulah bisa lah, katanya. Udahlah ndak usah mikirin yang namanya biaya Kim. Cuman itu dia Kim, aku ndak tahu, aku bingung nanti bawa ke sininya pakai apa. Kamu kan ada mobil bak Kim, kalau misal pakai mobilmu aja gimana Kim gitu. Pak Mustaqim pun aduh gitu kan, ya gimana ya, cuman nanti ya nunggu aku agak longgar, kata si Pak. Ya udah Kim, ndak apa-apa Kim, ini aja, ini kan ada uang,
amanat dari warga untuk perbaikan keranda ini tak serahin ke kamu ya Kim ya, ini anggap aja itulah udah untuk las sama untuk transport gitu, pokoknya kami terima beres aja, gimana Kim, kata Pak Mudiono. Pak Mustaqim pun nggak keberatan, oh ya sudah kalau kayak gitu, ini hitung-hitung tak buat beli bensin aja ya, ngantiin bensin, kata si Pak Mustaqim. Ya Kim, tolong ya Kim ya, kata. Iya, akhirnya Pak Mudiono pun pulang. Janjian kan, maksudnya nanti mau diambil itu hari apa, karena Pak Mustaqim waktu itu memang lagi ada garapan, sampai akhirnya garapan Pak Mustaqim sendiri selesai, dia pun udah siap mau ngambil keranda, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan, pokoknya hari inilah sekitar jam segini-segini nanti Pak Mustaqim nyamperin ke rumahnya Pak Mudiono. Nah hari itu setelah Pak Mustaqim udah nggak sibuk, berangkatlah dia menuju ke rumahnya Pak Yono tadi. Nah setelah dari rumahnya Pak Yono langsung menuju ke arah makam. Makamnya pun ternyata lumayan cukup jauh, masuk ke dalam sana nggak bisa diakses pakai mobil gitu, karena jalannya tuh terlalu sempit. Itu kayak pas buat keranda ya, sebenarnya pas mobil doang gitu. Cuman Pak Mustaqim, waduh di sana itu ada legokan begini, mobil nggak bisa masuk, udahlah biarin aja gitu ya. Akhirnya apa? Sama warga pun dibawakan keranda tersebut menuju ke mobilnya Pak Mustaqim. Setelah begitu melihat gitu, waduh rusaknya itu ternyata udah separah ini. Satu kakinya itu bagian bawahnya itu udah keropos banget. Itu udah patah, boleh dibilang itu udah patah kurang lebih sekitar 20 cm. Cuma tinggal dikasih beban yang tinggi itu bener-bener karena udah keropos gitu. Wah ini harus diganti ya. Pak Mustaqim sepintas melihat, udahlah enggak apa-apa, aku ada spare part di sana, sisa-sisa pipa yang nggak kepake itu bisa dimanfaatkan untuk ini, pikirnya. Akhirnya udah diangkutlah ke atas mobil. Saat diangkut ke atas mobil, Pak Yononya nggak ikut, ya Pak Mustaqim pulang sendiri ke sana bawa keranda tersebut. Pak Mustaqim juga bawa orang ya, ada 1 orang. Nah ini akhirnya dibawa pulang ke rumah sana. Ya orang-orang itu yang di kampungnya Pak Mustaqim ngelihat itu kan pada bertanya-tanya, loh itu kerandanya siapa gitu. Ternyata beberapa warga mendatangi ke situ, oh keranda mau dilas, pikirnya. Oh ya sudah, ini udah kadung rame gitu waktu itu. Akhirnya diturunkan ke si keranda tersebut. Nah keranda ini ya kan nggak langsung digarap sama Pak Mustaqim juga, dilihat-lihat apanya gitu kan. Tadi untuk ngambilnya itu kan juga udah memakan waktu. Udah setengah hari sendirilah. Jadi siang, hampir jam 12 siang itu baru sampai ke situ. Ditaruh di depan bengkel sana. Orang-orang pun pada istirahat. Nah, ada 1 orang, ini karyawannya si Pak Mustaqim tadi, namanya Mas Edi. Dia lagi duduk di bengkel di sana, itu lagi sendirian ngelamun, ngeliatin keranda yang lagi keropos tadi gitu ya. Pas diliatin sama si Mas Edi, dia itu kayak tiba-tiba ya kayak orang ngelamun gitu ya. Pas ngeliatin keranda tersebut, ini di beberapa sudut itu kayak keluar cairan warna hitam, kelicir gitu kan. Duh, itu cairan apa? Oli atau bukan, mirip kayak oli yang udah hitam gitu ya, oli bekas diesel atau apa, pokoknya hitam banget, pekat. Kok pada keluar kayak gitu tuh apa? Padahal di sana itu sambungan rapat ya, bukan sambungan yang nganga kebuka gitu tuh, enggak. Itu sambungan rapat tuh, kok kayak gitu. Akhirnya si Mas Edi kan bangun. Nah mendekat ke arah keranda itu, ya dilihat di sana itu nggak ada apa-apa, nggak ada. Wah ini keranda, pikirnya. Sudahlah, mungkin aku salah lihat atau mungkin ininya kali, penunggu kerandanya gitu, pikirnya Mas Edi. Hal itu pun akhirnya diomongin sama Pak Mustaqim juga. Pak Mustaqim, tadi aku itu ngelihat kerandanya itu keluar. Ya kamu semua mikirnya macam-macam, kata si Mas. Udah enggak kayak gitu katanya. Nanti dikerjakan. Kapan mau dikerjakan Pak? Besok lah paling ya, kata si Pak Mus. Kita kelarin dulu ini pekerjaan ini. Terus nanti gampang lah besok, nanti biar saya lihat-lihat dulu, diukur-ukur dulu katanya, kata si Pak Mustaqim. Akhirnya sudah. Hari itu menyelesaikan pekerjaan yang lain, Pak Mustaqim itu yang ngukur-ngukur, nanti bakal dipotong berapa, nanti pipa-pipa sisa itu kan bisa diambilin, disesuaikan dengan kebutuhan kerusakan keranda itu. Setelah
tetek bengek gitu ya dilakukan, udah diukur-ukur segala macam. Hari sore pun tiba dan keranda itu tetap dibiarkan di depan rumah atau di depan bengkelnya Pak Mustaqim tadi. Udah. Karyawan udah pada pulang, Pak Mustaqim pun menjalani kehidupan malamnya secara normal bersama keluarga di sana. Sama anak-anak dan sebagainya, terima tamu juga yang, Kim ini apaan Kim? Kayak gitu. Tamunya itu pada nanya, ya sampean kalau mau naik juga boleh, kata si Pak Mustaqim. Oh enggak lah, lagian belum diservis katanya, nanti kalau udah diservis kata temannya. Udah kayak gitu kan. Malam hari pun tiba, sekitar jam 10, jam 11 malam. Pak Mustaqim itu udah siap-siap mau tidur, anak-anaknya itu udah tidur semua, istrinya juga udah capek, udah mau istirahat. Pak Mustaqim kan biasa double check, ngecekin gebyok gitu ya, pintu-pintu tapi yang terbuat dari besi itu, kayak layak umumnya bengkel lah kayak gitu ya. Itu dicek di depan itu udah dikunci atau belum, double check lah. Nah, pas lagi ke depan sana, Pak Mustaqim itu mendengar, ini belum sampai ke arah pintu besi ya. Ini ada yang, Pak Mustaqim itu mendengar ada suara orang ngobrol di depan bengkelnya. Dia itu ngobrolin kayak, kok sampai sini, kok bisa jauh banget dibawa ke sini. Ada yang ngomong-ngomong seperti itu. Ini ngomongin apa Pak Mustaqim kan, kata Pak Mustaqim. Akhirnya apa? Dia pun buru-buru ke pintu sana dan pintu itu pun dibuka. Barangkali ada orang, barangkali ya ada perlu atau apa gitu ya. Dan akhirnya dibuka pintunya. Nah, Pak Mustaqim itu nggak melihat apapun di sana. Bener-bener kosong. Loh, kok nggak ada orang? Harusnya kalau misal jegrek-jegrek, hitungan 2 detik paling gitu ya. Harusnya orang itu tuh kalau misal pun kabur, itu bakalan kelihatan, kata Pak Mus. Cuman ya itu, dia nggak melihat apapun. Nah, dari sana Pak Mustaqim jadi mikir, jangan-jangan maling lagi orang mau ngambil sesuatu. Ini udah tak rantai aja deh. Akhirnya dirantailah keranda tersebut. Soalnya ya satu-satunya barang yang besar di sana yang ada harganya kalau misal dikiloin ya itu keranda gitu kan. Akhirnya dirantai sama si Pak Mustaqim. Udah selesai, Pak Mustaqim pun masuk lagi. Baru beberapa langkah ada suara ketokan di pintu, tak 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 gitu kan. Pak Mustaqim berhenti. Ya siapa? Ditanya dulu kan. Ya siapa? Pak, ini kerandanya kenapa dirantai? Nanya begitu. Oh, sampean siapa sih? Pak Mustaqim kan nggak langsung jawab, cuma nanya, sampean siapa sih? Pak, ini kerandanya kok dirantai gitu. Ngomong begitu lagi, Pak Mustaqim karena penasaran, dibukalah pintu ininya. Tapi dia, karena udah kebiasaan gitu ya, takutnya siapa begitu kan, takutnya orang jahat atau gimana, udah bawa pegangan sesuatu, udah bawa pipa. Pas dibuka pintunya jegrek, nggak ada siapapun di depan situ. Loh kok nggak ada? Nah dari situ Pak Mustaqim udah mulai mikir, ini nggak bener. Ditutuplah pintu tadi dan Pak Mustaqim pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Istirahatlah dia. Cuman saat lagi istirahat itu, dia nggak bisa tidur. Dia itu merasa terganggu banget. Bahkan istrinya itu sampai 2 kali terbangun malam itu. Bunyi gerutak-gerutuk itu kencang dari depan bengkelnya si Pak Mustaqim. Pak, itu bunyi apa sih Pak? Padahal Pak Mustaqim itu udah bangun gitu. Pak Mustaqim cuma jawab asal-asalan, itu keranda Bu kayaknya. Loh Pak, kok kerandanya seperti itu? Kerandanya tak rantai, kata si Pak Mustaqim. Loh Pak, kenapa dirantai? Nanti dicuri sama orang. Berarti itu orang mau nyuri, kata Pak Mustaqim. Bukan, itu kerandanya mau kabur, katanya Bu. Pak, kerandanya mau kabur gimana Pak? Ya, pokoknya kayak gitulah, udahlah nggak usah dia tidur, kata si Pak Mustaqim kan. Berusaha tidur, bunyi itu mengganggu lagi. Gubrak. Untungnya tetangganya Pak Mustaqim itu agak sedikit lumayan cukup jauh. Di samping kanan kirinya itu tanah kosong. Tetangga itu ada ke sana dan agak ke belakang. Halamannya itu lumayan cukup luas ya. Suara itu kalaupun kedengeran dari tetangga, itu nggak terlalu kenceng lah, pikirnya Pak Mus itu begitu. Akhirnya sudah dibiarkan sampai istrinya itu bangun 2 kali. Pak, itu bunyi lagi Pak. Berhenti itu ya menjelang subuh lah, sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu udah nggak ada suara dan akhirnya, pokoknya keesokan pagi ini mesti tak kelarin. Aku nggak mau benda ini tuh menginap di sini semalam lagi, kata si Pak Mustaqim. Akhirnya keesokan paginya
langsung digarap itu tadi. Cuman jam 9 pagi Pak Mustaqim itu kedatangan banyak orang, tumben gitu. Ada sekitar 4 orang datang ke situ. Ini calon klien ya, calon pelanggan itu ada 4 orang, silih berganti mau bikin pagar, mau paling banyak itu bikin pagar, ada yang bikin buat ini mobil atau apa gitu ya, bak belakangnya kayak gitu. Pak Mustaqim pun, waduh, aku itu lagi mau ngegarap ini, dan karyawan yang lain itu lagi ngerjain proyek yang lain. Pak Mustaqim pun sempat berpikir di situ, ini tumben ya, sehari itu dapat 4. Karyawan juga ya akhirnya, alhamdulillah ya bos, katanya, alhamdulillah dapat pagi-pagi itu dapat 4. Akhirnya keranda tersebut kan nggak kepegang sama Pak Mustaqim ini sampai siang hari, karena paginya itu sibuk ngurusin itu tadi, pelanggan-pelanggan itu. Setelah siang hari baru Pak Mustaqim punya waktu buat ngerjain si keranda itu. Memang bener-bener dikerjain langsung sama Pak Mustaqim. Pikirnya dia gampang, cuman ini tinggal potong, masukin pipanya, dilas juga udah beres gitu kan. Tapi kan ada 4 kaki di sana. Nah, dikerjakan sendiri sama Pak Mustaqim. Kelar-kelar itu sore sekitar jam 5 hampir setengah 6, sampai bener-bener udah tutup. Sama dikasih cat sedikit itu ya, biar nggak karatan, apa sih, kayak semacam cat dasar anti karat kayak gitulah. Nah, udah selesai, Pak Mustaqim pun akhirnya istirahat karena udah sore. Si karyawan pun sempat ngomong, Pak, ini mau dikirimnya kapan, katanya. Nanti malam lah, biar saya aja yang ngirim, pikirnya si Pak Mustaqim. Dan dia prinsipnya pokoknya keranda ini nggak boleh menginap di sini malam ini lagi. Nanti malam tak drop ke sana, ke tempatnya si Mudiono. Udah malam hari sekitar jam 8, sholat isya selepas, sepulang dari musola sana, banyak juga yang nanyain, Kim, itu semalam kerandanya kayaknya berisik ya, Kim ya? Iya, sampean denger ya? Iya denger sih, maaf ya ngeganggu, kata Pak Mustaqim. Enggak apa-apa Kim, enggak apa-apa Kim. Cuman kayaknya kayak gitu berisik banget. Ya wis sudahlah. Akhirnya apa? Jam 8 malam berangkatlah Pak Mustaqim menuju ke rumahnya Pak Mudiono di sana. Sesampainya dari rumah itu sekitar jam 8, dan sesampainya di kampungnya Pak Mudiono tersebut, ya Pak Mustaqim itu memang nggak merasakan hal apapun, ada sesuatu yang aneh atau gimana gitu ya. Cuman rumahnya Pak Mudiono itu melewati sebuah gang, tapi mobil masuk di sana. Gang mobil masuk, dan di bagian ujungnya itu jalan buntu. Jalan buntu tersebut itu adalah makamnya. Nah, ini kan ada makam, tapi bukan makam yang keranda ini, beda gitu ya. Nah, ini si Pak Mustaqim pun akhirnya apa? Karena mobil bisa masuk, ya udah tak bawa masuk aja ke sana daripada aku jalan ke situ sendirian ke tempatnya Mudiono. Nah, akhirnya ke sana kan, sampai di depannya Pak Mudiono. Ini sebelah kiri rumahnya Pak Mudiono, di depan itu makam, pintu makam di situ. Mobil parkir tepat di sana, Pak Mustaqim pun turun. Ya, nggak ada perasaan takut sedikit pun, nggak ada. Ngetok-ngetok rumahnya Pak Mudiono. Cuman nggak ada jawaban sama sekali. Ini kok kayaknya nggak ada orang, pikirnya Pak Mus kan. Diketok lagi, tek. Assalamualaikum gitu. Pak Yono gitu, Yon gitu. Dari manggilnya Pak, akhirnya cuma manggil nama doang, tetep aja ndak dibuka. Tetangganya keluar. Pak, katanya, iya Pak, itu keluarganya Pak Mudiono lagi pulang ke Semarang, katanya. Nah, pulang ke Semarang? Iya, sejak kapan, katanya. Dari pagi, katanya begitu. Oh, udah dari pagi. Emang kenapa Pak? Itu keranda mau dibawa kemana? Si tetangga itu kan nanya kan, ini keranda di makam yang satunya kemarin minta diservis. Oh begitu ya Pak, ya udah Pak, mending langsung dibawa ke sana aja gitu. Dalam hatinya Pak Mustaqim, emang bawa keranda sendirian gampang apa gitu kan? Makanya kan butuh Mudiono ini supaya ngumpulin warga, supaya kerandanya itu bisa turun, pikirnya sih itu kan. Nah, dari situ, aduh ini gimana caranya ya? Udahlah,
aku ke sana aja, ke makam sana. Toh di situ ada beberapa rumah warga. Ini nggak mungkin aku bawa balik lagi. Lagian orang-orang di sekitar makam kan juga memang tahu kerandanya lagi diservis. Udah, dari situ keluar menuju ke arah makam di mana keranda itu tinggal di situ. Lewatin jalanan, cuman anehnya kata Pak Mustaqim, ini kan kategorinya tuh masih sore ya, belum jam 9 malam. Ya malam-malamnya itu paling jam 9 orang dia dari rumah itu jam 8. Tapi kok sepi banget gitu ya. Kampungnya Mudiono kok sepi banget, tumben pikirnya si Pak Mustaqim. Tapi ya sudah, mobil pun bergerak merayap ke sana sendirian. Pelan, makam itu di ujung, samping kanan kiri itu rumah. Nah di ujung sana deket makam, itu udah nggak ada rumah lagi, cuman kayak kebonan-kebonan begitu doang. Nah di situ Pak Mustaqim ragu, ini aku mau lanjut ke sana, terus aku ketokin rumah warga, atau gimana gitu ya. Bingung kan Pak Mustaqim, tapi ya udahlah itu aja deh. Aku taruh sana mobil dan dia nanti rencananya itu mau ngetokin rumah-rumah para warga. Tanpa disangka-sangka, ternyata begitu Pak Mustaqim berada di depan makam, ngelewatin yang kebonan-kebonan itu, ini muncul beberapa orang di sana, ada beberapa warga. Dan beberapa warga itu cuman berdiri diem gitu kan. Pak Mustaqim juga sempat kaget gitu. Astagfirullahaladzim, kaget gitu. Warga tiba-tiba nongol gitu. Nah si warga pun akhirnya, Pak, kerandanya udah jadi Pak. Oh iya Pak, ini udah jadi. Cuman tadi saya ke rumahnya Pak Mudiono, nggak ada siapa-siapa di sana. Katanya Pak Mudiononya lagi ke Semarang. Dan ini sebenarnya saya juga bingung Pak, ini nuruninnya gimana? Nggak apa-apa Pak, biar kami yang nurunin. Itu Pak Mustaqim udah ngerasa sebenarnya ada sesuatu yang nggak beres nih di sini nih. Soalnya apa? Orang-orang tersebut mukanya itu mirip satu sama lain, itu bapak-bapak. Cuman ada yang pakai kopiah, ada yang enggak, ada yang pakaiannya itu pakaian rapi kayak orang habis pulang dari musola, ada yang cuman pakai kaos singlet doang kayak Uncle Mutu kayak gitu. Itu seperti itu, tapi kok mukanya sama semua. Dan muka dari mereka itu pada pucat, bener-bener pucat. Serem ya ini. Sebentar, aku nggak ada yang kenal, soalnya mukanya tuh muka satu kayak gini semua. Di sana itu ada sekitar 7 atau 8 orang, lumayan cukup banyak. Dan Pak Mustaqim pun akhirnya minggir, cuman bantuin buka mobil bak bagian belakang itu. Dia pun minggir, warga tadi yang nurunin keranda tersebut. Dan itu kan keranda berat ya. Cuman menurut Pak Mustaqim, ini kok mereka ngangkatnya tuh kayak enteng banget gitu ya. Apa mereka biasa ngangkat berat atau gimana? Tapi ya badan mereka tuh kecil juga, bukan yang badan keker-keker kayak gitu. Mereka tuh kurus-kurus, mukanya sama semua lagi. Mereka tuh sebenarnya siapa? Gak beres. Udahlah, bodoh amat pikirnya Pak Mustaqim ya. Yang penting kerandanya turun. Akhirnya apa? Keranda itu pun diturunkan dan akhirnya dibawa masuk sama orang-orang tersebut. Pak, ini kerandanya tak pulangin ya ke rumahnya. Iya silakan, kata Pak Mustaqim. Dibawa masuk ke sana kan. Pak Mustaqim kan nungguin di situ. Sampai selesai lah setidaknya Pak Mustaqim tuh mau pamitan pulang sama orang-orang tersebut. Ditungguin 5 menit. Kok lama? Sementara Pak Mustaqim kan ya nggak fokus ke dalam terus sana. Memang ngelihat orang-orang ini itu pada ngangkatin keranda dibawa masuk ke tengah-tengah makam. Yang makamnya itu memang gelap di situ. Nah itu kayak gitu. Awalnya kelihatan. Cuman setelah itu kan Pak Mustaqim kayak ngeliatin lingkungan sekitar. Kok sepi banget seperti ini. Nah begitu nengok ke sana lagi. Keranda itu udah berada di rumahnya di dalam situ. Cuman orang-orang yang ngangkatin keranda tadi nggak kelihatan lagi. Mereka pada kemana gitu kan, diperhatiin sama Pak Mustaqim nyampe di begini, gak kelihatan apapun, gak ada orang pun. Dan akhirnya dia pun menunggu sampai beberapa menit lagi, sekitar 15 menit nunggu di sana sendirian. Orang-orang itu tuh gak balik. Sampai akhirnya apa? Pak Mustaqim tuh punya ide. Dia buka pintu, tutupin, jeblak gitu kan, bunyi kedengeran ada suara. Buka pintu lagi, jeblak lagi. Buka pintu lagi, jeblak. Supaya warga itu dengar itu ada mobilnya siapa, biasanya kan penasaran gitu.
hal itu berhasil. Ada 2 orang warga itu yang keluar. Mas, lagi ngapain mas gitu? Malam-malam nuwun sewu mas, itu pintunya itu berisik, kata si salah satu warga di sana. Nah, Pak Mustaqim pun mendekat. Pak, saya minta maaf, kata Pak Mustaqim. Saya sengaja Pak melakukan hal tersebut supaya ada yang keluar, katanya. Emang kenapa Pak? Gitu kan. Dan si bapak yang kedua, loh, ini kan yang itu, yang keranda ya Pak ya, sampean yang benerin keranda ya Pak ya, karena salah satu warga itu tahu, ketemu sama Pak Mustaqim juga waktu itu. Iya betul, saya tuh yang benerin keranda. Dan akhirnya warga ini pun ke situ. Kenapa Pak malam-malam begini? Ya Pak Mustaqim pun cerita apa adanya, saya ndak mau keranda itu nginep 2 malam di rumah saya. Malam pertama itu udah berisik banget mas. Ya saya ndak tahu ya, ini mungkin ada yang mainin orang atau anak kecil atau gimana. Cuman ya malam-malam itu berisik mas yang pertama. Dan saya nggak mau nginep sampai malam ini di rumah saya. Jadi tadi habis saya kerjakan dan itu baru selesai sore. Saya baru sempat nganter itu malam ini. Saya udah ke tempatnya Pak Mudiono. Cuman Pak Mudiono-nya kosong, rumahnya itu ndak ada siapapun. Ya, jadi langsung saya bawa ke sini Pak. Cuman saya bingung, nggak ada orang yang bantuin saya. Sampai akhirnya tadi itu ada 7 atau 8 orang yang tiba-tiba nongol. Terus itu Pak, kerandanya udah dibawa ke sana, kata si Pak Mustaqim. Cuman orang-orang itu tuh nggak balik lagi ke sini, kata dia kan. Mas, jangan-jangan penghuni sini kali mas, kata si salah satu warga gitu kan. Iya ya udah Pak Mustaqim, nanti urusannya gimana? Ya urusannya sama Pak Mudiono, saya cuman itu tadi, karena orangnya nggak balik-balik, saya itu maksudnya ini mau pamit sama warga deket sini lah gitu kan. Dan sampean bangun, saya pertama minta maaf karena ngeganggu, sengaja saya bangunin, saya mau pamit, saya mau serah terima, itu keranda itu udah sampai sini ya mas ya Pak ya. Oh iya mas, makasih, kami makasih banget, nanti urusannya sama Pak Mudiono ya. Iya nanti urusannya sama Pak Mudiono. Akhirnya pulanglah si Pak Mustaqim. Mobil pun dimundurin karena nggak bisa putar balik, dibantuin sama warga tersebut. Akhirnya pulang, sampailah di rumah sana. Begitu sampai di rumah, langsung istirahat. Keesokan paginya, ya kayak gitu, bekerja normal. Tapi dalam pikirannya Pak Mustaqim itu kepikiran Pak Mudiono. Dia kemana ya? Dia kok pergi gitu kan? Kalau udah pulang pasti ke sini. Bilang apa, kayak terima kasih atau gimana gitu kan. Ini kok nggak datang-datang ke sini ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sampai akhirnya Pak Mustaqim pun karena penasaran, iseng, sore-sore motor-motoran main ke kampungnya Pak Mudiono tadi. Datang ke sana ke rumahnya pun sama, diketokin nggak ada orang. Dan kata warga yang tetangganya di situ, Pak Mudiononya belum pulang Pak, ini tumben lama banget, katanya begitu kan. Dan ya udah tahu Pak, kami warga juga agak sedikit resah, kami agak sedikit khawatir, katanya. Loh, khawatir kenapa Pak? Itu kami kan kemarin, dia kan bendahara Pak yang megang uang, katanya begitu. Wah, pikirannya Pak Mustaqim udah ndak enak nih. Waduh, jangan-jangan kasus nih, Mudiono kasus nih. Dia kan bendahara Pak, itu narikin kami banyak gitu kan, termasuk itu tadi untuk kebersihan makam juga. Terus ada ini rencananya mau beli keranda baru, katanya gitu kan. Tapi karena kata Pak Mudiono, sayang ini mending direnovasi aja kan, lumayan dananya itu tidak terlalu banyak. Padahal menurut kami dananya itu cukup Pak, kata si itu ya. Cuman ya begitu, renovasi ya wis lah, enggak apa-apa, hasilnya juga katanya sih bagus Pak. Nah dari situ Pak Mustaqim pun, waduh jangan-jangan gitu kan, ada apa nih. Akhirnya kan lanjut ngobrol-ngobrol lagi di situ. Makin banyak, ada beberapa warga yang ikut nimbrung di sana. Dan akhirnya warga itu pun membuka satu-satu cerita mengenai Pak Mudiono tadi. Jadi Pak Mudiono itu udah sekitar hampir 2 tahun itu menjadi bendahara RT lah, gampangannya begitu ya. Nah ini kan ada makam yang di sampingnya Pak Mudiono di situ. Itu juga termasuk bagian urusannya Pak Mudiono, tapi ini beda lagi.
ini makam yang satunya yang di sana. Ya kayak gitu, warga pun, jadi ada beberapa RT, ini di RT yang tempatnya Pak Mudiono, ini ngurusin yang makam ini. Yang satunya itu ngurusin makam yang satu, warga sana pun ternyata ditarikin. Pak Mustaqim lepas dari tempat ini berangkat ke tempat satunya, di mana malam itu Pak Mustaqim itu ngedrop keranda. Nah di situ ketemu sama warga yang semalam ngobrol. Ya ada kesempatan lah, udah menjelang maghrib waktu itu, warga pun, Pak, kami di sini juga ditarikin Pak. Setiap minggu itu 5.000 kayak gitu kan. Itu kan berapa rumah, itu banyak. Dan yang megang itu Pak Mudiono, katanya begini gitu. Dan ya sudah, kami sih nurut aja. Cuman nggak tahu Pak Mudiononya kemana, udah pulang belum Pak? Saya justru itu, saya kesini karena Pak Mudiono itu belum pulang. Saya juga bingung, loh emang belum dibayar Pak? Enggak, untuk dibayar sama saya sih dari awal, saya niatnya memang mau bantu Pak. Enggak mau minta ini itu gitu ya. Jadi lah udah biarin aja lah. Namanya kayak gini, bahan juga dari saya. Memang Pak Mudiono itu ngasih uang, cuman ndak banyak. Itu ya habis buat bensin bolak-balik lah gitu ya. Oh gitu ya Pak ya, padahal dananya itu banyak loh Pak, buat ini tuh ada dan sebagainya kayak gitu kan. Nah dari situ Pak Mustaqim pun akhirnya bingung, ini gimana gitu ya. Nah akhirnya si warga ini juga, Pak tolonginlah, coba dikontekin, dihubungin katanya. Soalnya orang itu udah ndak balik. Nah akhirnya sudah, ya udah Pak Mustaqim angkat tangan sebenarnya dari situ. Dia pun pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah malam harinya, ini Pak Mustaqim itu diketokin sama seseorang lagi. Loh kok malam-malam begini ada yang ngetok, dan kejadiannya itu mirip kayak malam sebelumnya, sekitar jam 11 malam. Itu ada yang ngetokin, tek kayak gitu. Pak Mustaqim pun ke depan. Ini siapa gitu kan? Siapa di depan? Tek. Pak Mustaqim, ada suara. Pak Mustaqim nggak kenal itu suara siapa. Cuman ya suara itu kenal sama dirinya gitu. Itu siapa ya? Kamu siapa? Kata si Pak Mustaqim. Pak Mustaqim, tolong buka pintunya Pak. Tolong buka pintunya. Itu kayak orang yang lagi panik, tapi tetap Pak Mustaqim harus hati-hati gitu kan. Dia tetap pegang sesuatu. Ini kan pintu potong ya. Kalaupun dibuka itu yang atas dulu. Dengan perasaan waspada, Pak Mustaqim pun ngebuka pintu bengkelnya itu. Begitu dibuka, alangkah kagetnya Pak Mustaqim. Di depan rumahnya itu ada puluhan warga, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anaknya juga di sana. Pak Mustaqim ngelongok. Nah, satu orang yang mungkin dia tadi yang ngetok-ngetok itu diem aja. Mana di pintu lampu terasnya, lampu bengkelnya itu mati padam, jadi gelap di situ. Pak Mustaqim bingung. Iya Mas, kenapa Mas? Pak, kami mau mengucapkan terima kasih, cuman bilang begitu. Loh, terima kasih apa? Mereka nggak menjawab lagi. Mereka tuh pada senyum semua, udah, dan kami permisi. Itu yang kedua kalinya, udah. Mereka itu pulang ke sana, rombong-rombong, ada puluhan orang. Pak Mustaqim bilang, ini orang-orang ini tuh siapa? Setelah itu, Pak Mustaqim itu mencium bau khas. Ada bau wangi melati, wangi lebih mirip kayak baunya orang-orang yang sudah meninggal. Saat ada pemakaman kayak gitu ya, bau-bau melati atau apapun itu, pokoknya bau seperti itu. Loh, kok baunya kayak gini? Mereka itu siapa? Pak Mustaqim pun keluar ke sana, ngeliatin mereka tuh berjalan ke sana terus. Itu lama sampai mereka tuh benar-benar nggak kelihatan. Pak Mustaqim pun masuk, tutup pintu, jegrep, mikir, mereka itu siapa ya? Aku penasaran, besok mau tanya ke warga mereka itu siapa. Pagi-pagi langsung, bengkel belum dibuka, Pak Mustaqim langsung menuju ke tempatnya Pak Mudiono pertama. Pak Mudiono belum pulang. Terus ke tempat yang kerandanya di drop di situ. Ngobrol-ngobrol, semalam itu ada puluhan orang datang ke rumah saya bilang terima kasih. Apa warga sini atau bukan? Di situ pun bilang, Pak bukan warga sini. Dan ada yang ngomong, Pak Mustaqim, mungkin mereka yang ada di kuburan sana kali Pak Mustaqim. Bilangnya begitu warga. Pak Mustaqim pun nengok ke arah kuburan. Di situ nggak tahu ini halusinasi atau apa, kata Pak Mustaqim. Dia itu seolah-olah melihat banyak orang yang lagi berdiri, seolah-olah kayak lagi ada prosesi pemakaman di situ, banyak di sana. Dan mereka tuh ngeliatin Pak Mustaqim semua. Pak Mustaqim pun akhirnya, wah jangan-jangan iya, ya wis lah udah Mas, saya permisi dulu katanya.
Akhirnya pulang ke rumah, cerita sama istrinya, "Bu, begini Bu," katanya. Begini, semuanya diceritakan semua. Istrinya cuma bilang, "Pak, lain kali udah lah Pak, nggak usah nerima keranda begitu Pak." Nah Pak Mustaqimnya, "Bu, masalahnya bukan itu, masalahnya kita nolong orang, apalagi itu untuk umum gitu ya, dipakai untuk siapapun, itu baik Bu. Kalau misalnya ada yang mau ini keranda lagi, tak terima," katanya. "Gratis pun udah apa-apa," kata Pak Mustaqim. "Ngapain minta bayaran sama yang kayak gitu Bu? Udah apa-apa. Loh tapi sampean kan jadi begitu." "Bapak itu nggak merasa ditakut-takuti," katanya begitu ya. "Mereka tuh cuman mau bilang terima kasih dan sebagainya." Nah setelah itu alhamdulillahnya, kata Pak Mustaqim, yang namanya orderan itu nggak pernah putus sampai 6 bulan. 6 bulan itu bener-bener nggak pernah putus. Ini udah, wah ini orderan udah mau habis nih. Datang lagi, nyambung lagi sampai 6 bulan itu nggak pernah putus. Pak Mustaqim pun berpikir, ya ngomong sama istrinya lagi, "Bu, ini pun ya alhamdulillah," kata si Pak Mustaqim, "yang namanya rezeki ada yang ngatur ya Bu ya. Kita berbuat baik, kita nggak hitung-hitung gitu ya. Kita dibalasnya seperti ini." Sementara di sisi lain yang namanya Pak Mudiono itu jadi buron. Dia bawa uang warga akhirnya. Ada salah satu warga itu yang di sana main ke tempatnya Pak Mustaqim. Ini sekitar 1 bulan, 2 bulan gitu. Udah lumayan cukup lama main ke situ. Pak Mudiono itu nggak pernah pulang lagi ke rumahnya. Itu rumah ngontrak. Dan ya kayak gitu, bawa uang warga jumlahnya itu lumayan cukup banyak. Berjuta-juta lah gitu ya. Dan ya sudah, Pak Mustaqim pun sedih dengan hal tersebut. Ngapain pakai cara-cara seperti itu gitu kan. Itu lah enggak banget lah kata si itu. Dan akhirnya sudah, waktu pun berjalan, orderan-orderan itu Pak Mustaqim ya tetap ada. Setelah 6 bulan itu memang agak turun, tapi ada aja alhamdulillah bisa ngasih karyawan dan sebagainya. Dan sekitar 2 atau 3 tahun kemudian Pak Mudiono itu datang ke situ, ke tempatnya Pak Mustaqim. Ya kondisinya udah kayak gitulah, beda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu seger, badannya itu gemuk. Itu datang ke sana itu badan udah kurus kayak gitu kan. Ya cerita-cerita, "Kim, begini Kim, aku itu nyesel dan sebagainya." Ya wis lah, yang sudah. Cuman Pak Mustaqim kan udah ilfil ya. Maksudnya, "Lah kamu udah pernah kasus kayak gini, kamu kesini mau ngapain? Aku juga nanti takut ketipu." Dan ya memang benar Pak Mudiono kesana itu ya mau minta sedekah lah sama Pak Mustaqim. Ya Pak Mustaqim tetap berbesar hati, tetap ngasih sedekah ke Pak Mudiono tadi. Dan ya kalau bisa jangan seperti aku di situ lagi lah, nanti akunya juga ikut malu kan, Aku kan sebagai teman kamu. "Iya Kim, terus kamu gimana? Kamu mau ke sana ke kampung?" "Loh aku nggak berani," kata si Pak Mudiono. "Terus kamu kemana?" "Aku nggak tahu, aku mungkin mau nyari tempat baru." Nah akhirnya Pak Mudiono pun pergi dengan sesuatu yang dikasih sama Pak Mustaqim. Sampai sekarang, sampai cerita ini dikirimkan ke Riam Biru, Pak Mudiono itu nggak pernah datang lagi ke tempatnya Pak Mustaqim. Nggak tahu kabarnya sekarang seperti apa. Dan ya itu aja satu cerita dari Pak Mustaqim. Mungkin nggak horor-horor banget, tapi ada nilai di sana yang bisa, tentu saja nilai yang baik yang bisa kita ambil. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Mustaqim di sana sebagai seorang bengkelas gitu ya, yang mau berbaik hati ngelasin keranda gratis, boleh dibilang semacam itu. Dan akhirnya bertemu dengan masalah-masalah seperti itu tadi. Ada yang baik, ada yang buruk juga. Itu aja kawan-kawan di rumah. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah nyicipin, sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak dari kami, sedikit banyak itu sangat membantu. Baik, itu aja. Semoga semua kebaikan-kebaikan kawan semuanya nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.